server, bisa-bisanya tuh dia. Gue respect banget dia ternyata habis sholat anjir, ya udah. Ya, bayangin gak sih habis sholat kelar terus habis itu langsung punya Ngelawak. cerita gitu. Makanya. Oke, lanjut aja kali aja ya ke Iya. peserta selanjutnya. Peserta selanjutnya itu ada Lazuardi Nurul Fikri dari menarik nih. FKM. Lazuardi Nurul Fikri. Nurul Kayak gitu Fikri. gak sih? Maju bersama Allah. Tadi habis Maju sholat juga nggak nih bersama. Nurul Fikri? Aduh, kayaknya sih. Ya, ini ada. Oke, Nurul Fikri. Maju Oke. juga ya buat supporteran gitu istilahnya. Ya udah. Sip. Oke, boleh langsung on cam Lazuardi. Oh iya benar. Ya. Oke, silakan. Udah lucu nih. Ya makanya gue dari ketawa terus. Oke, mantap. Udah mulai, Bang? Langsung. Boleh. Oh iya, langsung. Selamat malam halayak ramai, kenalin gua Lazu, sang pengabdi mantan. Iya. New normal. Apakah itu? New artinya baru, normal artinya biasa. Kalau digabungin jadi biasa yang baru. Dan sebagai sang pengabdi mantan, ini gak gua banget ya. Kenapa? Karena gue gak terbiasa dengan yang baru. Gue tuh masih suka sama yang lama. Tapi mantan gue lebih suka dengan yang tahan lama. Itulah penyebab gue diputusin. Iya. Dan sebagai sang pengabdi mantan yang profesional, new normal itu nggak terlalu berpengaruh ya sama hidup gue. Bioskop tutup, it's fine, gue gak punya pacar. Tempat karaoke tutup, it's fine, gue gak punya simpenan. Panti pijat tutup, it sucks man, gue gak ada pelampiasan. Ya, ternyata setelah gue pikir-pikir, new normal ini ada pengaruhnya juga sama hidup gue. Kenapa? Karena di masa inilah mantan kesayangan gue tunangan sama mantannya. Dan yang paling bikin sedih tuh mantannya bukan gue. Nih, gue singkat cerita nih, gue jelasin ya jalan ceritanya mereka berdua. Jadi, mantan gue ini dimantanin sama mantan gue pas periode pertama pacaran mereka. Tapi, saat masa mantan-mantan mereka berakhir dan direstui oleh mantan-mantan mereka, tapi ditangisi oleh salah satu mantannya mantan gue. Nah, itu baru gue. Iya, sedih banget kan? Dan mungkin orang-orang langsung bertanya, Bang, kenapa lu gak move on, Bang? Nih, yang perlu kalian ketahui nih. Sebagai sang pengabdi mantan yang profesional sejati itu, kalau sekali dia bilang sayang kepada orang yang dia sayang, dia bakal sayang seumur hidup. Kenapa? Karena gue menganut prinsip yaitu kalau omongan lelaki itu nggak bisa ditarik kembali. Karena kalau ditarik nanti melar. Iya. Iya. Lalu new normal. Sebagai sang pengabdi mantan yang profesional, kita ini harus mematuhi protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah ya, yaitu 3M. Tapi di 3M ini, bahkan sebelum pandemi ini, gue udah terbiasa sama 3M ini. Pertama, menjaga jarak. Jarak gue udah selalu dipisahkan oleh mantan-mantan gue oleh kesalahpahaman dan ketidakpastian. Kedua, memakai masker. Masker ini sudah senantiasa menutupi mulut yang menunggu kecupan manis dari mereka saat mereka kembali. Ketiga, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan ini nih, gue udah terbiasa nih. Kenapa? Karena gue tahu di dalam keramaian pasti aku masih sendiri merasa sepi sendiri memikirkan kamu. Iya. Yeah. Dan di masa new normal ini gue identik dengan lockdown ya. Iya, new normal ini identik dengan lockdown. Dan dari semua negara yang terkena dampak pandemi ini, Indonesia salah satu negara yang tidak mencanangkan lockdown. Coba lihat sekarang akibatnya. Hampir positif 4.000 gue ngutang. Iya. 400.000, sorry. Ya. Dan di masa pandemi ini membuat Indonesia ini menjadi tidak bersyukur ya. Kenapa? Karena Indonesia tidak pernah lockdown. Selalu melihat ke atas. Emang di atas ada apa sih? Iya, benar. Di atas ada kekuasaan yang mengebiri
di atas ada kekuasaan oligarki yang berbentuk tirani yang mengebiri hak asasi. Iya. Dan berentet ke masalah mahasiswa, new normal ini mengakibatkan semua mahasiswa melakukan pembelajaran jarak jauh alias PJJ. Menurut gua PJJ ini kurang efektif ya. Kenapa? Karena selain ngabisin kuota, PJJ juga ngabisin kesabaran. Kesabaran orang-orang yang habis kuotanya. Iya. Nah, dan kita doakan semoga di masa new normal ini vaksin corona bisa dirampungkan ya. Kenapa? Agar dapat dunia kembali normal seperti semula. Karena kalau terjadi pandemi lagi di masa pandemi ini, mungkin akan tercipta new normal. Dan kalau di masa pandemi lagi, ada pandemi lagi, mungkin namanya jadi new normal. Iya. Nah, tapi kalian ngerasa nggak sih, kalau di masa new normal ini, yang viral-viral itu, cukup ada penyimpangan moral dan dihujat banyak netizen. Contohnya yang pertama, Anjay. Pertama, Lutfi Agizal. Dia bisa viral karena mempermasalahkan kata anjay yang dinilai tidak baik. Menurut gue dia salah ya. Kenapa? Karena dia milih kata anjay. Seharusnya dia milih kata tongewew. Lucu kan tongewew? Iya. Lalu kedua, Odading Mang Oleh. Ade Londok. Ade Londok seharusnya dia Ade Londok bisa viral karena mempromosikan jajanan makanan khas Bandung dengan cara yang unik, tapi menyisipkan kata kasar seperti goblok dan anjing. Dan menurut gue dia salah. Kenapa? Karena dia memakai kedua kata kasar itu. Aturan kata yang dipakai, towewew. Selain lebih halus, makanannya pasti rasanya menjadi towewew banget. Iya. Dan yang ketiga, Denis Charista. Denis Charista bisa viral karena dia menyombongkan diri di sosial media dengan gaya cadelnya. Iya. Dan menurut gue dia nggak salah. Kenapa? Karena pertama, dia cewek. Kedua, kita ini orang Indonesia butuh banyak-banyak orang sombong ya. Karena orang sombong ini dapat memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih sombong. Iya. Dan yang terakhir nih, yang paling ultimate, yang penyimpangan moral, yaitu Mbak Ketua DPR. Kenapa? Ketua DPR bisa viral karena dia mematikan mic salah satu anggota DPR yang ingin membela hak rakyat kecil di saat rapat Omnibus Law. Menurut gua, dia nggak salah. Kenapa? Pertama, karena dia cewek. Kedua, itu hak dia sebagai ketua DPR yang menggunakan privilege-nya yang bisa mematikan mic siapa aja di gedung DPR tersebut. Tapi, artinya dia memang ingin mematikan harapan jutaan rakyat yang terpinggirkan. Jadi apa kesimpulannya dari materi yang telah gue jelaskan ini? Yang kita butuhkan ini bukan new normal. Yang kita butuh ini new moral, jiwa semangat nasional. Selamat malam, sekian dari gue, Lazuardi sang pengabdi mantan mania, mantap. Wah, keren banget Lazuardi. Lazu. Panggilannya aja udah keren banget. Tadi terakhir apalagi nih penutup kepalanya. Terakhir apa? Bukan new normal tapi new moral. New moral. Semangat nasional. Asik. Jiwa semangat nasional. MC. Iya ya. Kita bareng-bareng dong, ayo dong. Lazuardi mimpin dong. Tadi mantan. Lazuardi yang mimpin. Boleh. Dari new normal, new moral sampai mantan mania, nanti kita bareng-bareng mantap. Gitu. Ayo Lazuardi, ayo boleh dong. Kalian tahu nggak sih yang kita butuhkan ini bukan new normal, tapi new moral, jiwa semangat nasional. Sekian gue Lazuardi sang pengabdi mantan mania. Mantap. Keren, mantap. BTW, lu lagi ngapain? Lagi nge-bleaching rambut? Ini supaya gangguan dari luar bisa tersaring ke otak gua. Jadi oke. Bagus, keren. Oke, supaya langsung aja kalian cek ya. Iya. Boleh. Buat Dewan Juri ngasih feedback. Kayak kamu anuin dulu kali ya gantian. Gua sejujurnya sangat terhibur sekali ya dengan Lazuardi ya.
dari segi penampilan, gimmicknya juga pas nih menggunakan shower cap ala-ala dan juga penekanan dengan mendekatkan diri kepada kamera gitu. Aduh, luar biasa, terhibur sekali sejujurnya. Mungkin dari segi kalau misalkan kita bicara tentang stand up comedy, dari segi teknis, dari segi Fanny, dari segi caranya mengurai materi itu mungkin masih bisa diperbaiki lagi. Tapi yang gue lihat adalah kekuatan dari Lazuardi ini, satu, kepercayaan dirinya tuh sangat-sangat tinggi. Dua, gak tahu kenapa ada sense of humor secara walaupun secara virtual gue bisa merasakan sekali. Lu kalau cerita ke gue bakal sering ketawa gitu, karena gue tadi melihat lu sebagai orang yang udah cerita aja, gue nih ada cerita nih tentang new normal, dan juga lu dari awal sampai akhir membungkus diri lo, membranding diri lo sebagai persona orang yang punya keterkaitan dengan mantan, masalah-masalah apapun ada kaitannya sama mantan. Dan menurut gue itu cerdas dan juga sangat-sangat menghibur sih buat malam hari ini ya. Semoga peserta-peserta lainnya juga semenghibur ini sih. Thank you dari gue, Pak Zuhardi. Makasih Bang Onwin. Oke, selanjutnya Kak Devan. Halo, Lazuardi. Halo Kak Devan. Lo membuka stand up ini dengan diksi yang menurut gue bagus, kayak tadi halayak. Padahal video online ya. dan gue lihat tuh lo peka dengan keadaan lomba ini gitu, karena ini kan online, jadi lo tuh memang bener harus mainin visual banget. Dan lo mengerti dengan hal itu, lo make shower capan itu. Jadi dari propertinya itu lo bisa memanfaatkan keterbatasan online ini dengan lo pakai gimmick gitu. Terus juga lo tuh gue liat punya gaya sendiri, terus ekspresi lo tuh juga bagus, gestur lo bagus, kayak tadi Wanwin bilang juga ngedeketin ke kamera kan, ya sebenarnya kita cringe gitu, tapi lucu aja. Terus lo tuh tapi yang kurang yang dari penampilan itu adalah lo kebanyakan pakai kata hiya gitu. Menurut gue itu malah jadi ngilangin mood dari pembawaan lu nih, tapi lu pakai kata hiya itu malah jadi kurangin mood gitu. Cuma selebihnya ya lu sangat menghibur, Lazuardi. Mantap. Terima kasih Bang Devan. Kayaknya Lazuardi pernah ikut suatu lomba ya, Van ya? Pernah di FKM. Pakai celana oranye. Gue masih ingat Lazuardi. Gue masih ingat lo. Keren. Ya, makasih banyak ya Bang Onwin. Siap. Oke, mantap. Berarti ini Lazu lu udah sering ya kayak gini? Baru Jadi 2 kali. Oh, mantap. 3 kali apa? Tip. Iya. Siap MC. Ya udah, berarti emang udah berpengalaman ya. Makasih ya Lazu. Jangan lupa